Selamat pagi. Berikut adalah video tutorial mengenai aplikasi manajemen karyawan. Di dalam aplikasi ini yang akan dimanajemen adalah yang pertama, data karyawan, yang kedua, jabatan. Jabatan adalah jabatan apa-apa saja yang pernah diperoleh oleh masing-masing karyawan atau yang menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. Kemudian ada juga lokasi, artinya pada lokasi mana aja karyawan telah ditempatkan. Kemudian ada juga cuti, yaitu cuti-cuti apa saja yang telah diambil oleh karyawan. Baik, langsung saja kita perhatikan demo dari aplikasi ini. Yang pertama, di sini ini merupakan pesan bahwasanya aplikasi ini bersifat trial apabila belum memiliki lisensi, di mana trial hanya diberikan selama 30 hari. Baik. Ini adalah flow form splash-nya loading di mana sistem sedang memeriksa koneksi database, apakah ke database telah terhubung dan lain sebagainya. Dia sedang mengidentifikasi. Baik, kita tunggu sampai masuk ke dalam login. Dan ini adalah form login. Kita tinggal masukkan nama username yaitu Navi, kemudian masukkan passwordnya. Apabila password dan login benar, maka kita akan dibawa pada form menu utama. Baik, di sini ada menu exit gunanya untuk keluar dari aplikasi, ganti password untuk ganti password, kemudian logout untuk logout dari sistem, kemudian profil ini adalah untuk merubah dari background menu utama, artinya user dapat mengganti background menu utama sesuai selera agar tidak bosan dengan sistem. Kemudian ada juga login history, ini untuk mengidentifikasi kapan dia menggunakan sistem, tanggal berapa dan jam berapa, apa aktivitas yang dia lakukan. Kemudian ada juga user control untuk melihat apakah user lagi online atau offline atau bisa dikunci. Baik, langsung saja kita masuk ke menu kelola karyawan. Yang pertama tadi adalah menu file, kemudian yang kedua adalah menu kelola karyawan. Pada menu kelola karyawan terdapat 4 macam inputan. Yang pertama yaitu kita akan merekap data karyawan. Ya, kita buka. Nah, di sini merupakan input identitas karyawan. Kita akan menginput seluruh identitas karyawan di sini. Di sini sudah ada data-datanya. Data-data ini saya import dari salah satu data perusahaan, tetapi masih ada item-item yang belum terisi. Bagaimana cara penginputannya? Kita langsung mengklik tombol input, kemudian kita isi poin demi poin untuk identitas karyawan tersebut. Pada form penginputan data karyawan, di sini terdapat ya tombol upload foto. Artinya ketika nanti kita pilih foto, maka nanti akan muncul foto karyawan. Tujuan dari penginputan foto adalah agar mempermudah identifikasi data karyawan nantinya, sehingga kita bisa melihat ataupun nanti foto ini bisa dikembangkan untuk beberapa kebutuhan laporan lainnya, seperti membuat kartu tanda karyawan atau dan lain sebagainya. Baik, kemudian ada rekap jabatan. Nah, rekap jabatan ini bisa dilakukan berulang kali. Artinya, misalkan kita pilih si Effendi. Nah, Effendi nanti bisa kita isikan jabatannya apa. Kemudian, misalnya jabatannya pada saat ini adalah pengawas lapangan dan bisa jadi besok dia berpindah jabatannya menjadi manajer, maka bisa kita isikan pada jabatan. Terus kita bisa menginput di sini. Info ini maksudnya adalah ketika dia menjadi pengawas lapangan itu kita peroleh info dari siapa, dan info ini kalau tidak diisi tidak masalah, dikosongkan saja tidak ada masalah. Kemudian ada rekap lokasi kerja. Rekap lokasi kerja dia membaca dari data yang telah diinputkan pada rekap jabatan. Misalkan kita lihat adalah si Daryadi. Daryadi dia telah memiliki beberapa posisi jabatan, yaitu harian rebonding dan operator. Baik. Nah, ketika dia ditempatkan pada sebuah lokasi, maka kita harus menentukan pada saat dia ditempatkan di Pelalawan misalnya, pada saat itu dia sedang menjabat sebagai apa. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menginput lokasi pekerjaan, kita harus memilih dari jabatan yang sedang diembannya pada saat itu. Kemudian ada cuti.
Cuti sama juga. Bagaimana di sini kita tinggal memilih siapa nama orangnya. Di sini bisa fasilitas searching. Kita ketikkan Dedi misalnya, ya langsung muncul. Kemudian kita pilih berapa lama dia cuti, keterangannya apa. Oke, dari empat inputan ini maka nantinya akan diperoleh yaitu monitoring. Yang pertama monitoring karyawan. Monitoring karyawan di sini kita bisa mencari. Misalnya kita mencari berdasarkan nama lengkap. Misalnya kita ingin mencari Abdul Roni, Abdul, kita ketikkan saja. Oke, jadi langsung muncul ini. Abdul Roni atau Daryadi. Ya, kita bisa melihat Daryadi ini pernah menjabat sebagai operator bintang, sebagai harian rebonding, sebagai harian rebonding. Nah, dan dia pernah juga ditempatkan di Pelalawan, di Pulau Rupat, di Langgam, dan lain sebagainya. Artinya dengan menu searching, kita bisa dengan cepat menemukan jabatan apa saja yang pernah diemban oleh karyawan tersebut dan di lokasi mana aja beliau pernah ditempatkan. Dan bagaimana apabila ingin dicetak? Baik, apabila ingin mencetak, kita tinggal pilih dari jenis laporan, jenis histori jabatan dan lokasi perkaryawan. Artinya kita akan mencetak jabatan dan lokasi untuk per karyawan, sedangkan keseluruhan artinya seluruhnya, sedangkan cetak identitas karyawan nanti kita bisa melihat fotonya. Baik, yang pertama cetak histori jabatan, klik saja cetak. Ya, ini dia monitoring jabatan dan lokasi. FND tanggal 11, histori jabatannya tanggal 11 sebagai operator bintang, infonya dari ini. Histori lokasi tanggal 11, lokasinya di KCK Ukui, info seperti ini. Oke. Saya kira laporannya sangat lengkap dan sangat-sangat jelas. Nah, kalau seandainya keseluruhan, pilih keseluruhan kemudian cetak. Ya, ini dia. Artinya seluruh karyawan yang akan terlihat. Kemudian misalkan kita ingin identitas karyawan, tinggal cetak. Ya, nah, di sini nanti akan muncul foto. Apabila tadi ketika penginputan data karyawan kita isikan foto, maka di sini seharusnya nanti akan muncul foto. Oke, saya kira laporannya sudah sungguh-sungguh sangat lengkap. Oke, kemudian monitoring cuti. Monitoring cuti sama seperti tadi, kita bisa melakukan pencarian. Kemudian kita juga bisa mencetak, yaitu cetaknya per bulan. Kita pilih jenis laporan adalah cuti per karyawan. Kita cetak. Oke, ini dia laporan cuti per karyawan si Herman. Ini dia ya, 2 hari keterangannya. Oke, kalau ingin keseluruhan tinggal cetak keseluruhan. Oke, saya kira berdasarkan laporan Excel yang telah saya terima, sepertinya sudah cocok semua dengan terhadap program yang telah saya selesaikan ini. Oke, saya kira program sudah siap untuk diimplementasi. Selamat siang.